Lalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya untuk Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk pelaksanaan santunan anak-anak yatim dan jaga, ya, alhamdulillah. Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk mengisi pelaksanaan santunan anak yatim ini, maka panitia mengiringi isi acara dengan kajian. Ya, sebenarnya ini kajian rutin tiap minggu, ya, bagus. Kajian Bulughul Maram, walaupun tidak berhubungan dengan santunan anak yatim, tetapi ini berhubungan dengan kita di bulan Ramadan ini, yakni ada kewajiban membayar zakat fitrah. Pada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu ilmu tentang zakat fitrah. Kita langsung mulai saja dari kitab Bulughul Maram. Babu Shadaqatil Fitri, bab sedekah fitrah. Kadang-kadang zakat disebut dengan sedekah, kadang-kadang maksudnya itu adalah zakat. Dalam Al-Quran juga begitu, kalau disebut kata sedekah seringkali ditujukan kepada zakat. Zakat diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya terhadap hamba dan umatnya itu, yang mesti dipenuhi oleh hamba. Dan zakat asal artinya adalah tumbuh. Jadi siapa saja yang berzakat, maka hartanya akan tumbuh, tidak akan berkurang. Itu janji dari Allah. Memang menurut penglihatan kita hartanya berkurang, tapi pada hakikatnya tidak, bahkan bertambah, kata Allah. Kemudian shadaqatul fitri, sedekah fitrah. Fitrah artinya suci. Zakat fitrah disebut juga zakat Ramadan atau zakat saum. Ada juga yang disebut zakat badan dan zakat kepala. Itu semakna. Nah, bunyi hadisnya Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada, telah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah, sa'an min tamrin, satu sa' dari kurma kering, au sa'an min sya'irin, atau satu sa' dari gandum, alal abdi, atas hamba budak, wal khuri, dan orang yang merdeka, wal zakari, dan laki-laki, wal unsa, dan perempuan, was shagir, dan anak kecil, wal kabir, dan orang dewasa, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Wa amara biha, dan Rasulullah SAW memerintahnya antu adda qabla khurujin nasi ilas sholah, dan Nabi memerintah supaya zakat fitrah itu ditunaikan qabla nasi ilas sholah, sebelum orang-orang keluar ke sholat, maksudnya ke tempat sholat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah, kita ulangi. Pertama,
hadis ini menerangkan bahwa hukum zakat fitrah itu wajib. Kalau wajib, kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Nah, ukuran zakatnya berapa? Kalau di hadis menggunakan bahasa 1 sok. 1 sok itu sama dengan 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Ya sudah biasa itu kita dipakai takaran liter, 3 liter setengah. 1 sok dari kurma kering. Kok kita pakai beras ya? Boleh. Karena kan yang diperintah adalah berupa makanan pokok. Di Arab kurma termasuk makanan pokok juga. Kemudian gandum. Jadi apa saja dari makanan pokok yang kita bisa berikan ukuran 1 sok, maka boleh untuk ditunaikan. Kemudian kewajiban zakat itu ditujukan kepada seorang hamba. Ini budak. Budak itu bukan pembantu. Yang disebut budak dalam istilah agama itu adalah tawanan-tawanan perang. Kalau sekarang kan nggak ada tawanan perang yang ditawan, itu mereka itu budak sebutnya. Kemudian orang yang merdeka yang bukan budak, lawannya. Kemudian wazakar dan laki-laki, wal unsa dan perempuan, wasogir dan anak kecil. Nah, asogir ini mencakup kepada bayi yang masih di dalam kandungan, yang sudah berusia 120 hari itu sudah diwajib dizakati karena sudah menjadi manusia. Lafaz asogir artinya kecil. Kecil apanya? Kecil usianya atau badannya, itu bisa ditujukan kepada itu semua. Jadi janin itu sudah kena hukum zakat. Kalau sudah ditiup ruh berapa hari? 120 hari. Udah jadi manusia. Ya. Maka wajib zakat. Wal kabir dan orang yang sudah dewasa, sudah tua. Minal muslimin dari kaum orang-orang muslim. Nah, dari orang-orang muslim, lafaz minal muslimin ini adalah sifat bagi orang-orang yang dizakati. Tadi itu hamba muslim, orang yang merdeka muslim, terus laki-laki muslim, perempuan, anak kecil dan orang dewasa. Semisal contoh, Bang Fahmi nih punya bos, contoh misalnya punya bos agamanya non muslim, misalnya contoh zakatnya Fahmi mau dibayarin sama bos, kan bukan orang Islam kan, boleh gak? Boleh, karena nggak ada persyaratan. Orang yang membayar zakat yang memberikan zakat buat itu tadi tuh hamba dan seterusnya, itu ditujukan kepada orang-orang yang memberikan zakat itu. Paham nggak maksudnya? Orang yang membayari zakatnya yang disyaratkan. Yang disyaratkan orang yang zakat, yang memberikan uang misalnya zakat itu nggak disyaratkan apakah muslim atau non muslim. Nah, kemudian Nabi memerintah supaya ditunaikan. Maksudnya zakat itu harus sudah sampai kepada orang yang menerima qabla khurujin nas ila shalah, sebelum orang-orang keluar ke tempat sholat. Sholat apa ini? Sholat Id. Nah, ini batas akhir. Batas akhir zakat itu ditunaikan sampai kapan? Sampai sholat
id. Tuh, ya, batas akhirnya. Kalau setelah sholat id maka sudah tidak lagi dianggap zakat, tetapi seperti sedekah biasa. Ya. Dosa nggak? Dosa. Diingat-ingat di panitia nanti, di panitia nih nanti. Zakatnya harus sudah sampai kepada mustahik sebelum sholat id. Batas akhirnya sampai id. Ya. Nah, tentang bayi yang di dalam kandungan itu ada tersebut di riwayat Ahmad, anak Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan karena yu'ti shadaqatal fitri, bahwa dia biasa memberi zakat fitrah anisogir dari anak kecil, wal kabir dan orang dewasa, wal hamli dan janin dalam kandungan. Jadi kita simpulkan hukum zakat fitrah apa ya? Wajib. Kemudian kenapa takaran zakat itu 2,5 kilogram, 1 soal 2,5 kilogram atau 3 liter? Ya, kalau di universitas ya 1,5. Ya muslim, bahkan orang gila, orang yang menanggung, yang ngurusin itu harus memberikan zakatnya, zakati orang gila itu. Nah, kemudian batas akhir zakat itu sampai kepada mustahik sampai sholat id. Terus bayar zakatnya ditentukan nggak di sini? Ini kan menyampaikan, maksudnya menyampaikan kepada mustahik itu. Kita mau bayar, gak dijelaskan kan di hadis ini? Gak dijelaskan. Di hadis yang bawah, yang akhir gak dibahas kalau nanti. Kita lanjutkan aja hadis berikutnya. Walid bin Adi, tapi sebelumnya dilihat dulu surat ini, surat atau bawa Al-Quran ya? Al-Quran. Kalau yang bawa Al-Quran, lihat Al-Qurannya, surat At-Taubah ayat 60. Nah, ini adalah golongan yang mendapat zakat. Ya, supaya kita nggak bingung, siapa sih yang harus menerima zakat mustahik. Ini ada tersebut di surat At-Taubah ayat 60. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu, hanyalah sedekah-sedekah itu, zakat-zakat itu, lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang yang mengerjakannya, maksudnya amil zakat, panitia berhak dapat zakat, wal mu'allafati qulubuhum, wal mu'allafah, orang yang dibujuk qulubuhum, hatinya. Ini banyak di masyarakat kita salah paham tentang pengertian mu'allaf. Ya. Coba yang kalian tahu mu'allaf itu apa ya? Orang masuk Islam. Orang yang sudah masuk Islam itu sudah tidak disebut lagi mu'allaf. Mu'allaf itu artinya yang dibujuk. Yang dibujuk hatinya, maksudnya yang dibujuk hatinya supaya masuk Islam. Udah Islam belum? Bukan, yang dibujuk itu belum. Nah, itu disebut mu'allaf. Kalau sudah masuk Islam, tidak lagi disebut mu'allaf, tapi muslim. Itu.
Nah, ini dia di dalam Al-Quran, mu'alaf, orang yang sedang dibujuk hatinya masuk Islam berhak mendapat zakat. Kemudian wafi riqab, dan untuk memerdekakan budak, ya. Kemudian wal gharimina, dan orang-orang yang terlilit hutang itu juga berhak mendapat zakat. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang berperang. Kemudian dua bani sabil, dan para musafir juga berhak mendapat zakat. Ada berapa ini? Hah? Fakir, miskin, terus hamil, terus walaf, terus apa lagi? Apa? Ya, musafir terakhir. Musafir deh, sebut ya boleh. Terus memerdekakan budak, terus orang yang terlilit hutang. Ada berapa ini? Pinjaman online termasuk belum tak? Walaf belum sebut. Oke? Yang terlilit utang pinjaman online masuk belum? Ya, enggak, itu mah enggak masuk itu. Nyemolen aja nggak boleh, nyemolen. Ada bunganya. Kami mau jadi debt collector kan? Itu orang-orang yang menjadi mustahik berhak mendapat zakat itu ya. Ini kita lanjutkan ya. Wali bin Adi, dan dari Ibnu Adi wa Daraqutni, dan Imam Daraqutni bi isnadi dhaif dengan sanad yang lemah. Agnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Agnuhum, selamatkanlah, anit tawaf, dari mengelilingi, maksudnya minta-minta, fi hadzal yaum, pada hari ini. Maksudnya dengan zakat fitrah itu menyelamatkan orang-orang fakir miskin dari meminta. Nah, hadis ini lemah. Maksud hadis ini menerangkan bahwa akhir menunaikan zakat itu sampai hari itu yakni sampai sebelum dia selesai sholat id, itu maksudnya hadis ini ya. Hadis berikutnya, Wan Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna adalah kami, nu'tiha biasa mengeluarkan, memberikan zakat fitrah, fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, so'an min to'am, satu sok dari makanan. Ini umum, makanan apa saja. Au so'an min tamrin, atau satu sok dari kurma kering. Au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum. Au so'an min zabibin, atau satu sok dari anggur kering, ismis. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah, maksudnya makanan apa saja yang biasa kita makan itu boleh dijadikan zakat, asalkan ukurannya berapa ini? 1 sok, atau 2,5 kilogram, atau 3,5 liter. Oh ya. Terus kalau uang boleh gak? Uang. Kan di sini disebut makanan semua nih. Gimana kita? Hah? Kalau biskuit boleh nggak? Jangan makanan pokok. Ya nanti deh, saya dulu deh, saya dulu deh ya. Nasi, coba kemil tuh. Biskuit cemil. Emosi ya. Gopol aja ngerti. Ya, baca dulu sebentar.
Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat auso'an min aqid, dan satu sok dari susu beku. Qala Abu Sa'id berkata, amma ana, adapun aku, fala azalu ukhrijuhu, aku tetap mengeluarkannya, kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana aku biasa keluarkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni satu sok. Wala Abi Daud, dan bagi Imam Abu Daud, la ukhriju abadan illa so'an, aku tidak pernah mengeluarkan selamanya illa so'an, kecuali satu sok. Jadi makanan pokok apa saja boleh dizakati. Nah, uang boleh kita berzakat dengan uang. Nah, ini ada terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah dari Bani Umayyah. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang seharga bahan makanan tersebut. Jadi dibolehkan mengeluarkan zakat dengan uang, harganya senilai makanan itu. Ukurannya berapa ya, Sok? Satu sok berapa ya? 2,5 kilogram. 3 liter setengah. Jadi dipahami ya. Hadis berikutnya, wa ani bin Abbas, hadis terakhir. Kalau nih, nanti kan ada acara lagi kan di sini kan ya? Acara ini. Ini hadis terakhir. Wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaimi minal lagwi. Tuhrah sebagai pembersih, lis-shaim bagi orang-orang yang berpuasa, minal lagwi dari perbuatan sia-sia, warofas dan dari omong kotor, waktu matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Paman addaha, dan siapa saja yang menunaikannya qabla sholati, sebelum sholat, maksudnya sholat Idul Fitri, fahiya zakatun makbulatun, maka itu adalah zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholati, dan siapa saja yang menunaikannya pada sholat, setelah sholat Id, fahiya sodakotun, maka itu adalah sedekah minas sodakoti, dari sedekah-sedekah yang lain, bukan zakat. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa shahahul Hakim, dan telah disahkan oleh Imam Hakim. Hadisnya sah, maksudnya menerangkan bahwa zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Pembersih dari apa? Pembersih dari perbuatan sia-sia, misalnya selama bulan Ramadan. Sekarang ada perbuatan kita ya sia-sia yang gak digunanya, itu sebagai pembersih dengan zakat. Kemudian warafas, dan ngomong-ngomong kotor, ngomong yang keji, ya nggak boleh, bisa mengurangi pahala puasa. Malah nggak bakal, tapi pahala itu kurang. Kenapa lah?
Itu Gue kasih orang kalau orang berpuasa itu latihan supaya sabar. Masuk amalan sabar. Pembersih dan kemudian sebagai makanan bagi orang miskin. Penyebutan sebagai makanan untuk orang miskin ini tidak berarti mengkhususkannya. Tidak berarti hanya orang miskin saja yang dapat zakat. Karena di dalam Al-Quran ada 8 golongan yang berhak mendapat zakat. Kemudian waman ataha, siapa saja yang membayar zakat sebelum sholat id, maka itu zakat yang diterima. Kemudian yang sebelum id dianggap zakat bukan zakat sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Nah, dari hadis ini juga ada ulama menetapkan bahwa bayar zakat itu diantaranya malam satu Syawal. Malam satu Syawal kapan tuh? Takbiran. Tuh berdasarkan lafaz kuhratan li shaim. Ya. Nah, kemudian kalau di hadis ini menunaikan zakatnya sebelum sholat id. Berarti kapan tuh? Subuh. Kalau yang lebih utama subuh bayar zakat. Bayar zakatnya langsung ke orangnya. Tapi kan kita udah ada panitia, ya silakan aja ke panitia. Kalau panitia subuh udah selesai apa belum? Beres. Subuh. Zakat ditanya? Beres. Bagi yang misalkan sebagai contoh belum sempat bayar ke panitia zakat, maka masih ada waktu subuh itu untuk bayar langsung ke orangnya itu. Ya. Jadi batas akhir kalau mau yang lebih utama yaitu subuh. Kalau mau yang lebih utama, lebih afdol. Karena kan Nabi yang katakan ini. Kemudian boleh juga pada malam takbiran, di malam satu Syawal bayar zakat. Karena di sini juga. Kemudian boleh gak 1 hari atau 2 hari sebelumnya boleh bayar zakat. Nah, ini ada dari riwayat An-Nafi, Ibnu Umar, dari Nafi dan Ibnu Umar. Kalau dia berkata, wa kanu yu'tuna qabla fitri, dan mereka biasa memberikan sebelum fitri bi yaumin, sehari au yaumain, atau 2 hari, riwayat Al-Bukhari. Jadi sehari, 2 hari, dan sebelumnya selama asalkan di bulan Ramadan boleh mengeluarkan zakat. Ya. Tapi kalau mau yang lebih utama, yakni pada waktu subuh, ya. Orang-orang nggak mau repot-repot, tapi sibuk. Waktu subuh kan sibuk untuk mengurusi sholat id. Kan ditanya udah nggak ngurusin zakat lagi. Sampai sini dulu ya kajian zakat kita. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Kalau nggak ada, nanti Tutup. Dapat pakai duit sah gak? udah tadi bahas. Itu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu membolehkan mengeluarkan zakat dengan harga dengan uang seharga bahan makanan tersebut. Indomie termasuk makanan pokok kan? Indomie. Enggak, ini kan bicara makanan pokok. Iya, bisa juga. Bisa kan pakai nasi kan bisa. Ya, dari nasi ini ya. Balik nasinya. Ini pakai nasi aduh. Ujungnya beras. Enggak apa-apa, boleh aja. Makanan iseng ya? Nasi mie.
Indomie apaan mas? Indomie. Makanan itu. Salah ente. Produk. Mana? Indomie. Makanan Cipto. Ada bener tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.